Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar Anda hari ini? Saya harap kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini yang akan saya bahas adalah teman-teman tentang pengalaman teman-teman saya, juga pengalaman saya pribadi ketika dulu menjadi nasabah Akulaku. Dan pertanyaan yang sering muncul yang dilontarkan oleh nasabah-nasabah pinjol Akulaku itu menanyakan kapan DC lapangan datang ke rumah dan daerah mana saja yang suka dikunjungi oleh DC lapangan Akulaku. Hal ini seperti yang sudah saya bahas sebelumnya, bahwa kalau kalian mengalami keterlambatan pembayaran di Akulaku karena alasan kalian tidak mampu bayar, bukan faktor kesengajaan, sebaiknya kalian jangan memikirkan DC lapangan, karena DC lapangan itu kan sudah ada yang mengatur, baik itu dari perusahaannya dan jadwal mengunjungi nasabah juga mereka sudah punya prosedur dan schedule masing-masing. Jadi kenapa sebagai nasabah pinjol yang telat bayar di Akulaku harus memikirkan kapan DC lapangan datang ke rumah? Karena pada faktanya tidak semua nasabah Akulaku yang telat bayar itu didatangi DC lapangan. Ada beberapa tempat mungkin yang DC lapangan Akulaku itu katanya banyak ya, banyak seperti di kota-kota besar. Dan teman-teman saya yang pernah didatangi oleh DC lapangan itu ada yang pernah didatangi DC lapangan itu di daerah Jawa Tengah. Dan dia sudah telat 1 bulan di Akulaku sudah didatangi DC lapangan. Terus juga ada di daerah Bandung. Ya, buat teman-teman yang nasabah Akulaku yang mengalami telat bayar di daerah Bandung, itu ada yang sudah telat 90 hari atau lewat 3 bulan sudah didatangi DC lapangan. Dan ada juga di daerah Bandung juga yang sudah telat 1 tahun pembayaran di Akulaku ternyata belum didatangi DC lapangan. Nah ini kan variatif, jadi tidak bisa diprediksi kapan DC lapangan Akulaku akan mengunjungi nasabahnya dan daerah mana saja yang selalu dikunjungi. Karena di daerah Bandung juga tidak semua DC lapangan datang ke rumah nasabah. Terus di daerah Jawa Tengah juga tidak semua DC lapangan Akulaku datang ke rumah. Karena menurut pengalaman dari teman-teman saya itu tidak bisa diprediksi katanya. Jadi pernah ada yang bilang saya udah telat 2 minggu juga udah datangi. Terus ada juga yang dilewati 2 bulan pembayaran itu sudah didatangi, tapi didatanginya bukan ke rumah, malah didatangi ke kantor. Jadi banyak sekali yang curhat seperti itu. Jadi buat teman-teman semuanya yang saat ini mungkin mengalami keterlambatan pembayaran di Akulaku, kalian yang harus dilakukan adalah tenang saja, jangan memikirkan DC lapangan. Buat apa memikirkan DC lapangan? DC lapangan juga gak memikirkan kalian. Yang terpenting yang harus kalian pikirkan adalah bagaimana caranya mencari uang. Karena kan masalah kalian tidak bisa bayar di Akulaku itu karena kalian tidak punya uang, bukan faktor kesengajaan tidak dibayar. Kalau misalkan masalahnya Anda tidak punya uang, bagaimana caranya agar Anda bisa mendapatkan uang, mendapatkan rezeki, mendapatkan peluang-peluang rezeki untuk mengumpulkan uang. Jangan sampai kalian terus berpikiran kapan DC lapangan datang ke rumah, daerah mana saja yang dikunjungi, itu semua buang-buang waktu. Memikirkan hal itu buang-buang waktu. Yang mestinya kalian pikirkan masa depan kalian, bagaimana caranya memperbaiki hidup kalian setelah kalian terpuruk karena selalu menggunakan pinjaman online Akulaku dan akhirnya kalian gagal bayar di pinjaman online tersebut. Jadi yang terpenting kalian harus memikirkan bagaimana caranya mendapatkan uang untuk bisa ditabung, untuk dikumpulkan. Pertama, untuk bisa menghidupi kehidupan kalian dan untuk menghidupi keluarga kalian. Jangan sampai keluarga kalian terbengkalai hanya karena mementingkan pinjaman online Akulaku. Lalu setelah itu kalau misalkan uang kalian terkumpulnya banyak dan cukup untuk membayar hutang, itu terserah kalian mau dibayar atau tidak. Yang terpenting kalau misalkan kalian terus-terusan memikirkan DC lapangan, itu bukan solusi. Solusinya yang terpenting kalian fokus saja mencari uang untuk membangun kehidupan kalian, menata hidup kalian, dan membangun masa depan kalian yang lebih baik. Jangan terus-terusan membangun masa depan pinjaman online Akulaku. Karena kalau kalian terus memikirkan pinjaman online, terus-terusan memikirkan DC lapangan Akulaku, kalian tidak akan bisa fokus membangun masa depan kalian, memperbaiki kehidupan kalian yang sebelumnya sudah terpuruk karena
gagal bayar di pinjaman online Aku Laku ya. Jadi buat teman-teman yang saat ini masih ketakutan didatangi DC Lapangan, tetap tenangkan diri, tetap kuatkan mental dan rileks saja karena tidak semua nasabah Aku Laku itu didatangi DC Lapangan. Tergantung jumlah nominal hutang kita, tergantung daerah mana saja, dan itu banyak faktor yang menyebabkan si DC Lapangan tidak datang. Lalu ada juga mungkin faktor karena ketika meminjam uang di pinjaman online Aku Laku tersebut kita sudah atau pinjaman kita itu sudah diasuransikan, sehingga kan mungkin saja pihak Aku Laku mengklaim ke asuransi untuk mengganti akibat gagal bayar dari nasabahnya. Jadi kalian tidak usah takut. Ketika kalian melakukan pinjaman ke Aku Laku biasanya ada semacam biaya asuransi ya 2% atau 3%. Nah di situ kalian suatu saat nanti ketika kalian telat bayar atau gagal bayar, mungkin saja asuransi tersebut akan diklaim oleh pihak Aku Laku dan bisa untuk menutupi hutang kalian. Jadi sekali lagi kalian gak usah takut ketika kalian mempunyai permasalahan hutang di pinjaman online manapun termasuk Aku Laku. Jangan memikirkan lagi DC Lapangan, jangan memikirkan lagi daerah mana saja yang dikunjungi oleh DC Lapangan, karena faktanya teman-teman saya juga di daerah Bandung, di daerah Jawa Tengah, ada yang di daerah Jogja juga, ada yang sudah didatangi, ada yang belum didatangi, dan bahkan lebih dari 1 tahun juga belum didatangi DC Lapangan dari Aku Laku. Oke ya, semoga ini menjadi motivasi buat teman-teman semua untuk tetap menenangkan diri dan kalian jangan sampai takut yang berlebihan. Lebih baik fokus dengan kehidupan kalian, kendalikan pikiran kalian dan jauhi dan hindari rasa takut yang berlebihan. Karena sebenarnya ketika kalian telat bayar dan gagal bayar di pinjaman online manapun, termasuk Aku Laku, yang jadi permasalahan rasa takut itu bukan didatangi DC Lapangan, tapi rasa takut yang timbul dari pikiran dan hati kalian. Hilangkan semua itu dan lupakan semua tentang pinjaman online. Kalian fokus dengan kehidupan kalian. Insya Allah suatu saat nanti kalian akan terbebas dari segala macam permasalahan dan telat bayar di aplikasi pinjaman online tersebut. Dan buat teman-teman yang saat ini mungkin sudah terlanjur meminjam uang di Aku Laku dan terpaksa telat bayar dan gagal bayar, saya harap kalian tetap kuatkan mental dan tetap meminta pertolongan pada Allah agar kalian diberi solusi terbaik. Dan ingat, segala urusan dunia serahkan sama Allah, pasrahkan sama Allah, dan kalian ikhlaskan kalau kalian itu sudah tidak sanggup bayar dan menerima segala resiko yang akan terjadi. Yaitu resikonya mungkin data-data kalian akan di blacklist dan tidak bisa meminjam uang riba lagi. Jadi sebaiknya kalian sudah lupakan saja pinjaman online dan jangan memikirkan lagi untuk meminjam uang di pinjaman online. Karena kalau kalian masih berpikiran untuk meminjam uang di pinjaman online, maka tetap ujung-ujungnya sebesar apapun atau sebanyak apapun harta kalian, ujung-ujungnya kalian tetap akan gagal bayar. Jadi sebaiknya dari sekarang kalian lupakan pinjaman online, jauhi pinjaman online, jangan pernah lagi memikirkan untuk meminjam uang di pinjaman online. Dan buat teman-teman yang saat ini mungkin ada yang belum pernah mengenal pinjaman online, saya selalu menyarankan buat kalian, kalau kalian tidak paham dengan aturan utang piutang yang ada di aplikasi pinjaman online, sebaiknya kalian jangan pernah mencoba untuk meminjam uang di pinjaman online manapun, baik legal atau ilegal termasuk Aku Laku. Karena khawatir nanti kalian akan terjebak dalam sebuah lingkaran utang yang tidak mungkin terlunasi. Tetap kalian berserah diri sama Allah, pasrahkan semuanya dan minta pertolongan sama Allah agar segera dibukakan pintu rezeki seluas-luasnya, dan mungkin itu bisa untuk membangun kehidupan kalian yang lebih baik daripada terus-terusan meminjam uang riba di pinjaman online. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.